Pada saat jam istirahat siang, Ibu Mega mengajak Ibu Airin untuk berdiskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu kurangnya motivasi belajar murid di kelas. Bu Mega mengajak Bu Airin untuk menemukan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan Ibu Mega. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Bu Airin. Apa kabarnya? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Hanya sedikit pusing ini. Bu Airin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Ibu pusing kenapa? Dari tadi saya perhatikan Ibu pegang-pegang kepala terus. Iya nih, Bu. Saya sedang memikirkan murid-murid saya yang terlihat kurang bersemangat dalam belajar, kurang antusias dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu Airin. Kira-kira Bu Airin punya tidak solusinya untuk masalah saya ini? Hmm, sepertinya di sini tempatnya kurang tepat untuk kita ngobrol. Yuk kita ke gazebo depan, Bu Mega. Ayo, Bu. Iya, Bu. Yuk. Duduk, Bu. Jadi gimana? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin berdiskusi tentang permasalahan murid-murid saya yang kurang antusias gitu Bu, belajar kurang motivasi. Hmm, jadi permasalahannya adalah murid-murid Ibu itu kurang termotivasi dalam belajar di kelas, gitu ya, Bu, ya? Iya, Apakah Ibu Mega mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kurang termotivasi? murid-murid saya itu suka kurang fokus gitu Bu, dan terlihat mengantuk. Ketika saya tanya sih, katanya mereka itu bermain game online, tapi ada juga yang bilang dia itu bermain media sosial, TikTok gitu, nonton sampai larut malam Bu. Jadi mereka itu kecanduan dengan smartphone mereka, jadi eh, menggunakan smartphone terus-menerus sampai lupa belajar, lupa waktu tidur. Jadi, penyebab murid-murid Ibu itu kurang termotivasi dalam belajarnya itu karena kecanduan game online dan main sosial media terus gitu ya, Bu, ya? Sampai larut malam, jadi di kelasnya mengantuk. Lalu, Iya. menurut eee, murid-murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau kita pakai range nih dari angka 1 sampai 10, mereka itu ada di angka berapa? Kalau murid saya sih Bu ya, murid-murid yang termotivasi itu dia tuh kalau di dalam kelas tuh hidup gitu Bu. Terus apa ya, partisipasinya tuh aktif. Jadi kalau misalnya sering bertanya, dia kalau ada kegiatan diskusi dengan temannya juga ikut, ada tugas itu juga dia mengerjakan gitu Bu ya. Kalau di kelas saya ini sekitar 50% Bu, jadi lumayan kan Bu ya, setengah tidak fokus gitu kan, mengantuk, nggak konsen, nggak mendengarkan gitu. Oke. Lalu Ibu ini inginnya nih murid-murid Ibu itu, berada di range berapa? Saya sih ingin karena istilahnya perubahan itu butuh proses paling enggak 80% lah, Bu. Nanti lama-kelamaan saya pengen naik lagi jadi 90 bahkan mungkin 100% mereka semuanya bisa partisipasi aktif, punya motivasi yang kuat untuk belajar gitu. Oke. Lalu, dari Ibu sendiri nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa, membuat murid-murid Ibu itu berada di range 8? Mungkin saya akan mengajak mereka berdiskusi dulu kali, Bu, ya. Karena kan motivasi internnya mereka juga kurang, jadi saya ajak diskusi, saya terapkan dulu segitiga restitusi, di mana nanti, mereka tuh akan menemukan, solusi dari masalah mereka sendiri. Kemudian saya juga untuk dari diri saya ingin merancang pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik, Bu, yang juga pembelajaran itu akan lebih melibatkan
peserta didik. Jadi mungkin nanti saya akan menerapkan yang memanajemen kegiatannya itu murid gitu, bukan hanya saya. Jadi saya hanya mengakomodir mereka, memfasilitasi, menyediakan media seperti itu, Bu. Jadi mereka Wih, lebih termotivasi. mantap itu, Bu. Jadi dengan, melakukan segitiga restitusi itu, anak-anak bisa, tahu sendiri sih, apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai kecanduan game online, media sosial, hingga larut malam, mengantuk, dan mereka juga bisa menemukan solusinya sendiri kan, Bu, dengan segitiga restitusi itu. Dan untuk, Ya. kegiatan pembelajaran, media pembelajaran yang menarik itu juga bisa, Bu, digunakan untuk meningkatkan motivasi. Kira-kira nih, masih ada lagi enggak ya strategi lain yang bisa Ibu, lakukan untuk mereka? Sepertinya saya coba pengen menerapkan pembelajaran sosial emosional, Bu. Jadi, kesadaran diri mereka tuh ada gitu, kesadaran penuh ketika mengikuti pelajaran tuh mereka tuh sadar, mereka tuh sedang belajar, tidak pikirannya main ke game, ke HP gitu, Mhm, Bu. Jadi saya pengen menciptakan kelas yang nyaman, dan menarik gitu untuk diikuti dan mereka juga memiliki, kompetensi sosial dan emosional yang baik sehingga mereka bisa lebih, bisa mengatur dirinya sendiri dan bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan dan konsekuensi yang mereka lakukan. keren keren keren, idenya keren. Ah, jadi dari banyak ide Ibu itu, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Mmm, Selasa depan kayak saya mulai dari kalau tunggu dulu, Bu. Kalau segitiga restitusi mungkin saya akan terapkan dulu ya, Bu, ya. Saya akan terapkan dulu, Bisa. kalau udah saya selesai segitiga restitusi itu baru saya akan lanjutkan dengan, merancang pembelajaran itu, Bu. Pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik itu jadi saya cari dulu sumbernya dari YouTube, dari buku, dari sumber-sumber lain, Oke, itu, Bu. semangat Ibu ya, semangat sekali Ibu. Iya. Saya suka dengan semangatnya. Tadi Ibu saya lihat pusing kepalanya, lemes suaranya, sekarang Ibu sudah lebih cerah. Iya, Jadi, bingung saya udah Mas. menemukan solusinya kan? Nah, Iya, Bu, udah, Bu. saya tunggu nih Bu ceritanya. Kapan lagi kita akan ngobrol nih? Karena saya penasaran dengan hasilnya. Insya Allah hari Selasa depan lah, Bu, biar ada waktu 1 minggu, kan saya mau menerapkannya bertahap. Oke, oke, Terima saya kasih ya, tunggu ya Bu, Bu ya. atas Siap-siap. dukungannya. Ya, semoga sukses ya, Bu, ya, yang saya kerjakan. Terima kasih Amin, atas pasti diskusi sukses hari melihat ini. Ibu. Iya, Ya, saya rasa pasti sukses karena melihat Ibu sangat bersemangat. Terima kasih sudah mau sharing sama saya, Bu. Saya suka sekali. ya, Bu. Ya, Bu. Saya pergi dulu ya, Bu, ya. Udah jam mau masuk ini, Bu. Saya ke kelas dulu ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Sampai ngobrol lagi minggu Selasa. Ya, Assalamualaikum. good luck, Bu. Waalaikumsalam. Airin dan Bu Mega adalah rekan sejawat di sebuah TK. Bu Airin sudah janjian untuk berdiskusi tentang masalah yang dihadapi Bu Airin. Bu Mega berperan sebagai coach membantu menemukan solusi dari masalah tersebut. Halo Bu Airin, Ya, halo Bu Mega. jadi kita ngobrol Bu Airin? Jadi Bu, sebentar ya, saya ke kelas Ibu. Oke, saya tunggu. Ya, permisi Bu Mega. Iya Bu, silakan masuk. Bu, gimana nih? Saya tuh susah sekali mengontrol kelas saya. Duduk dulu Bu, ada yang bisa saya bantu?
Maaf ya, Bu, ya, karena saya saking, kesalnya gitu perasaan saya tuh. Eh, jadi gini, Bu, anak-anak saya itu susah sekali fokus. Mereka itu suka terus-terusan melihat keluar jendela. Ada mobil lewat, ada truk sawit lewat. Nggak semua anak sih, Bu, tapi gara-gara, 2 anak saja sebenarnya, tapi gara-gara mereka itu yang lainnya ikut-ikutan. Apalagi kalau ada eksa lewat itu, Bu, ya Allah, langsung keluar semua. Ya, memang sih, Bu, anak TK itu perhatiannya itu memang rendah. Tapi masa iya saya tidak didengarkan sama sekali? Iya, iya. Jadi masalahnya anak-anak ibu itu susah fokus ya? Iya, Bu, benar. Eh, apakah kalau tidak fokusnya itu rentang waktunya itu berapa menit Bu dia bisa fokusnya Bu ya? Dari buku yang pernah saya baca sih, Bu, ya, memang tidak panjang rentang perhatian anak TK itu, 10 menit lah maksimal. Tapi anak-anak di kelas saya itu tidak sampai semenit, Bu. Oh, tidak sampai Ya, kalau semenit ya mereka Bu ya. keluar itu saya panggil, Bu. Memang saya panggil fokus sebentar, habis itu melihat keluar lagi. Jadi saya serasa ngomong sendiri gitu, Bu, di kelas. Jadi Ibu tahu nggak penyebab yang anak-anak ini jadi susah fokus Bu, lebih suka ngelihat keluar gitu Bu? Itu tadi sih, Bu, mereka itu suka sekali melihat dari luar jendela itu. Melihat keluar terus, jadi itu perhatiannya tuh teralihkan terus keluar. Jadi memang dia tuh suka melihat keluar Bu ya, kurang fokus jadinya suka benar keluar. Jadi kalau Ya, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan ya untuk membuat mmm, anak-anak tuh nggak lihat saya keluar, tuh kepikiran sih, fokus? Bu, apa saya ajak mereka itu belajar di luar saja ya? Tapi mereka itu sudah main di luar sebenarnya, Bu, saat istirahat atau sebelum masuk kelas tuh mereka sudah main di luar. Tapi mereka memang sukanya melihat keluar. Jadi saya pikir apa saya ajak mereka keluar saja. Tapi masa tiap hari, Bu? Ya, ide bagus sih Bu kalau mereka belajar di luar, untuk belajar tiap hari di luar juga saya rasa tidak masalah Bu. Mungkin hanya waktunya saja dibatasi, walaupun ya main, tapi kan main dan belajar kan berbeda Bu, suasananya mungkin berbeda walaupun istilahnya udah pernah main di luar gitu Bu ya. Kalau menurut Ibu kira-kira ada strategi lain nggak Bu yang bisa Ibu lakukan selain bermain di luar? Mmm, hari apa itu ya, Bu? Saya itu melihat di kelasnya Bu Dina itu, mengajak murid-muridnya itu seperti, sedang yoga gitu, Bu. Jadi anak-anaknya itu diajak duduk melingkar, lalu kakinya dilipat, tangannya di atas paha, lalu Bu Dina itu seperti memberikan, Hmm, perintah dan anak-anaknya itu ngikutin perintah Bu Dina. hmm. Ya Maksud kayak Ibu yoga gitulah, itu, Bu. oh, sepertinya saya tahu Bu, itu kayaknya teknik stop Bu. Bisa itu juga Ibu terapkan Bu di kelas Ibu? Teknik stop maksudnya berhenti gitu, Bu? Ya, stop itu memang berhenti, tapi stop yang saya maksud sini ada panjangannya Bu. Stop, Mmm, STOP. S yang pertama itu stop berhenti, berhenti dari mungkin kan anak-anak habis ini ya Bu ya main di luar ya. Mau masuk ke mhm. kelas kan. Nah, mungkin stop dulu, tenangkan dulu mereka dari aktivitas apapun. Nah, kemudian yang kedua, T, take a breath. Jadi kita suruh, nah mungkin yang sama kayak Bu Dina tuh, disuruh dulu duduk melingkar, dengarkan instruksinya, take a breath, narik napas perlahan, ditahan kemudian dikeluarkan lewat mulut. Jadi napas yang ditarik itu nanti di diobservasi atau dirasakan nanti itu bagian O-nya kan stop ya, O observasi. Jadi nafas yang ditarik itu akan terasa hangat, kemudian oh kebalik. Jadi napas yang ditarik itu terasa mungkin dingin, habis ditarik kan, habis itu nanti dikeluarkan baru dari mulut itu terasa panas. Jadi anak-anak disuruh merasakan sensasi itu biar mereka tenang. Habis itu mereka disuruh memperhatikan perut mereka yang kembang kempis karena bernapas. Nah, itu.
Jadi bisa fokus dengan diri mereka sendiri, baru yang terakhir proceed. Barulah dilanjutkan apa yang mau dilanjutkan, apakah mereka mau dikasih arahan apa gitu. Jadi seperti itu Bu, pakai teknik stop. Jadi gitu ya, Bu, ya? Sepertinya, saya perlu tuh untuk belajar langsung sama Bu Dina, karena saya nengok anak-anaknya itu, eee, fokus gitu, Bu. Mhm. Ya, jadi stop itu merupakan penerapan dari pembelajaran sosial emosional, Bu. Jadi anak-anak tuh bisa jadi punya kesadaran penuh dalam melakukan aktivitas belajar. Karena mereka itu kenapa mereka ngelihat luar? Karena mereka belum apa ya, fokus atau kesadarannya itu masih bermain, belum belajar. Nah, ya, Iya. Bu. Jadi kira-kira kapan ya, Bu, ya, Ibu mau menerapkan itu semua ya, Bu, ya? Kalau untuk belajar di luarnya, besok saya akan terapkan, Bu. Tapi kalau untuk belajar sama Bu Dinanya, saya harus membuat janji dulu lah. Ya keren, Bu. Langsung diterapin, Bu, ya. Saya suka nih dengan semangat Ibu. 3 hari lagi kita ngobrol lagi, Bu, ya. Saya mau dengar cerita dari Ibu. Siap, Bu. Ya sudah, Bu, saya kembali ke kelas ya, Bu, ya. Saya mau menyiapkan kegiatan untuk hari esok. Iya, Terima jangan kasih, Bu, bosan-bosan sudah ya, Bu, ya. Iya, jangan pergi enggak, dulu, Bu, Bu. saya terima kasih. Saya terima kasih Iya, sekali Ibu sama-sama. sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, saya juga senang, Bu. Jangan bosan ngobrol dengan saya ya, Bu, ya. Saya juga berterima kasih Ibu mau berbagi. Silakan, Bu, lanjutkan persiapan aktivitasnya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Sukses ya, Bu. Terima kasih, Bu.